何？お前はもう死んでいる。Oke guys, sesuai judulnya dan sesuai permintaan kalian, saya akan menjelaskan cerita sebenarnya dari game The Joy of Creation ini. Di game ini saya cukup kesulitan mencari hubungan antara game ini dengan game FNAF lainnya. Karena memang sebenarnya game ini hanyalah game buatan seorang fans atau pecinta FNAF yang bernama Nick. Atau dia dikenal juga dengan nama Nixon. Jadi game ini bukan FNAF resmi buatan si Scott Cawthon ya guys ya. Kalian pasti tahu siapa itu si Scott Cawthon ya. Scott Cawthon itu adalah si pencipta FNAF guys, dia yang original. Game ini dibuat pada tahun 2017 karena si Nixon gak sabar kenapa FNAF 5 gak jadi dibuat sama Scott. Akhirnya Nixon dan beberapa temannya membuat sebuah game yang menceritakan kenapa game FNAF tidak jadi dibuat. Game yang menceritakan tentang kehidupan Scott Cawthon. Sebelumnya saya menyarankan kalian untuk menonton dulu cerita sebenarnya game FNAF yang pernah saya buat supaya makin paham jalan ceritanya, siapa-siapa aja orangnya. Tapi kalau kalian udah pernah lihat, waduh mantep udah ya udah lanjut aja langsung nonton video ini. Setelah memainkan dan melihat-lihat konten dari game The Joy of Creation ini, sepertinya cerita dari game ini tuh terjadi setelah rangkaian game FNAF 1 sampai dengan FNAF 4. Karena para animatronik di dalam game ini tuh modelnya sudah terbakar gitu, udah rusak ya, udah hancur, compang-camping gitu. Itu dikenal juga dengan nama Ignite Animatronic. Kalau diceritanya kan si Henry tuh yang membakar semua animatronik itu ya, karena dia udah nggak suka lagi sama animatronik itu, membawa bahaya. Dan terakhir yang diketahui itu mereka itu si para animatronik itu terkurung di ruang pembakaran. Nah, cerita di game The Joy of Creation ini bermulai di saat Nick Cawthon kembali ke rumahnya. Jadi dia ingin menceritakan apa yang terjadi dengan rumahnya dan keluarganya beberapa tahun yang lalu. Nick Cawthon ini adalah anak dari Scott Cawthon ceritanya, sang pencipta game FNAF. Di keluarga Scott Cawthon itu ada Val, istri Scott, lalu anak-anaknya ada Nick, Anthony, dan Sam. Si Nick ini kembali ke rumah setelah rumahnya selesai diperbaiki oleh temannya yang bernama Tobias. Di situ Nick mulai mengingat kembali kenangan tentang tragedi yang menimpanya beberapa tahun lalu menimpa keluarganya ketika si Nick ini masih kecil. I guess I better use that memory for something useful. I don't have the full story, nor do I know why it happened, but I can tell you how it started. Everything else is up to you to figure out. This is the story of the night I lost my home, my childhood, and almost my family. Semua bermula ketika ada fenomena aneh terjadi di hutan dekat rumah keluarga Cawthon. Ada sekelompok makhluk gaib kuno yang sedang berkeliaran dan meneror orang-orang. Makhluk-makhluk gaib ini memiliki kekuatan untuk menyalakan api. Tapi mereka memerlukan perantara, sebuah tubuh manusia atau boneka atau apapun itu, baru dia bisa hidup dan mengeluarkan kekuatan api itu. Itulah mengapa di koran dijelaskan ada banyak kebakaran hutan yang terjadi. Sepertinya makhluk-makhluk itu tidak sengaja membakar hutan yang ada di situ, terjadi kebakaran hutan malah meluas. Makhluk-makhluk kuno ini juga memiliki kemampuan untuk menghidupkan karakter digital menjadi kenyataan. Jadi nanti ketika masuk komputer, penampakan makhluk-makhluk itu menjadi seperti simbol mata gini guys. Dan simbol ini diketahui sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Konon katanya makhluk ini diciptakan oleh Dewa Matahari, tapi makhluk ini malah menyembah iblis, makanya tubuhnya dihancurkan oleh Dewa Matahari. Tinggal arwah mereka aja deh tuh yang berkeliaran. Di dalam game ini juga dijelasin kalau mereka terbuat dari api nih ya. Mereka ini tuh seperti makhluk kuno tak kasat mata yang mampu mempelajari kecerdasan manusia. Disitulah para makhluk kuno itu masuk ke dalam komputer dari Scott Cawthon, tempat di mana dia menyimpan data dari FNAF. Pertama kali yang makhluk kuno itu bangkitkan adalah karakter Michael Smith.
karena mereka perlu beberapa benda asli dari karakter animatronik itu untuk bisa membuat animatronik dalam game dibawa ke dunia nyata. Dan mereka berpikir kalau Michael adalah orang yang tepat untuk membantu mereka. Michael Smith ini adalah Michael Afton guys, anak dari si psikopat William Afton. Tiba-tiba saja si Michael terbangun di ruang bawah tanah dari rumah Scott Cawthon. Ruangan itu adalah tempat di mana Scott Cawthon menciptakan game FNAF. Dia menyimpan semua properti dan segala yang berhubungan dengan FNAF di bawah situ. Para makhluk kuno itu mencoba berkomunikasi dengan Michael melalui layar monitor. Yang intinya adalah mereka meminta supaya Michael mencari benda-benda dari para animatronik itu untuk dibakar. Supaya para makhluk kuno itu bisa mendapatkan kekuatan dan bisa membawa para animatronik ke dunia nyata. Di situ Michael harus mencari dan membakar barang-barang seperti hook atau kait dari Foxy, topi dari Freddy, gitar Bonnie, dan cupcake Chica. Si Michael di sini sebenarnya udah dirasukin oleh makhluk kuno. Jadi di dalam tubuhnya itu pikirannya masih terbagi antara Michael atau makhluk kuno yang jahat itu. Tanpa menyadari apa yang dia lakukan, dia pun mencoba pergi dari tempat itu guys. Tapi makhluk kuno itu mencoba mengambil alih dan Michael tidak sadarkan diri. Nah ini mulai masuk ke memori kenangannya Nick. Michael tersadar dan ternyata dia udah berada di dalam rumah Scott. Scott Cawthon pun di situ mendatangi si Michael. Si Scott ini sempat kebingungan. Ini orang dari mana ya? Tahu-tahu muncul di rumah. Ini maling apa bukan mungkin gitu ya di pikirannya ya. Pas dia tanya cuma jawab namanya Michael aja. Si Michael sendiri juga sebenarnya bingung kenapa dia bisa ada di sana. Karena hari sudah malam dan sebentar lagi gelap, Nick meminta ayahnya Scott untuk membantu Michael. Akhirnya diizinkanlah si Michael masuk dan tinggal di salah satu kamar di rumah itu. Nah, teror pun mulai terjadi di malam itu. Di malam tanggal 8 Agustus 2016, di mana Scott sedang merayakan anniversary atau ulang tahun kedua dari ciptaannya yang sangat terkenal yaitu FNAF. Nah, karena dia lagi merayakan ulang tahun FNAF yang kedua itu, makanya di rumahnya juga banyak pajangan-pajangan FNAF guys, karena Scott sedang merayakan bersama keluarganya.